Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sosman semua, kembali lagi di Spansal Podcast. Masih bersama saya Maulidina Nazwa Syifa Syarani sebagai podcaster. Nah teman-teman semua, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Nah teman-teman, kali ini tim kami mengundang Bapak Sony Hartanto dari PT KMI untuk menjadi salah satu narasumber di podcast kali ini. Nah jadi sedikit info, PT KMI ini sudah bekerja sama dengan Spansal selama 7-8 tahun. Nah, Bapak bisa nih dijelaskan ke penonton Spansal Podcast apa sih PT KMI itu? PT KMI adalah perusahaan penanaman modal asing yang memproduksi metanol. Saat ini PT KMI adalah satu-satunya produsen metanol di Indonesia dengan kapasitas 2.000 ton per hari. Sedang kebutuhan metanol di dalam negeri saat ini sangat tinggi ya, sekitar 1,7 sampai 1,8 juta ton per tahun. Jadi kebutuhan metanol di Indonesia ini melebihi kapasitas produksi satu-satunya pabrik metanol yang ada di Indonesia. Jadi kita memproduksi metanol dari gas alam, kemudian kita olah untuk menjadi metanol, di mana metanol ini masih industri hulu ya. Jadi industri hilirnya atau produk turunannya itu sangat banyak dan banyak ada di sekitar kita produk-produk turunan dari metanol. Ya, kalau boleh tahu metanol itu apa, Bapak? Metanol adalah bahan kimia ya, rumus kimianya CH3OH. Pada suhu kamar dia persis seperti air putih ya pada suhu kamar. Jadi berbau gas, kemudian kalau sifat-sifat fisiknya antara lain misalnya titik didihnya di 67 derajat Celcius pada 1 atmosfer. Kemudian satu dari basic chemical selain amonia adalah metanol. Turunan dari metanol dan amonia adalah bahan-bahan yang kita perlukan sehari-hari. Jadi salah satu turunan metanol yang umum kita pakai adalah biodiesel ya. Biodiesel dibuat dari campuran antara solar minyak bumi dengan FAME, fatty acid methyl ester, yang diproduksi dari reaksi esterifikasi metanol. Jadi kan karena PPKM ini kan untuk pendidikannya, nah, mungkin bisa Bapak jelaskan tujuan dari PPKM untuk pendidikan itu apa? Ya, jadi PT KMI tentunya sangat concern terhadap pendidikan ya, karena kita ingin ikut berperan dalam mewujudkan generasi emas Indonesia di 2045. KMI berperan aktif dalam pendidikan seperti yang kita kerjasamakan dengan SMP 9. Kemudian di samping itu kita juga dengan kampus-kampus perguruan tinggi, kita bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek. Kita merupakan partner dari Kemendikbudristek sebagai partner untuk penyelenggaraan program Kampus Merdeka. Jadi kita dari awal Kampus Merdeka diluncurkan programnya oleh Menteri Pak Nadiem sampai ke semester kemarin itu sudah 7 semester program Kampus Merdeka berjalan, dan kita selalu dalam 7 semester ini berperan aktif. Kita menjadi mitranya, kita menerima mahasiswa dari seluruh Indonesia yang terpilih dalam seleksi untuk melaksanakan program Kampus Merdeka di KMI. Kemudian kita juga mempunyai program Link and Match dengan UGM misalnya, kita ada kerjasama riset, kemudian kita juga ada kerjasama pengiriman engineer senior kita untuk menjadi dosen tamu di kampus-kampus yang mengundang. Dan sedemikian concern kami untuk mendukung program Indonesia Emas dengan melalui program pendidikan ini. Kalau boleh tahu, selain Spansal nih Bapak bekerja sama sekolah apa lagi Bapak bekerja sama? Seperti tadi dengan UGM, kemudian dengan tentunya kalau dengan Kemendikbudristek itu terbuka kerjasama dengan perguruan tinggi yang berada dalam pembinaan Kemendikbudristek ya. Jadi kita memiliki
dengan berbagai institusi. Kemudian dengan misalnya di Bontang yang misalnya dengan SMA 1 kita ada mungkin sudah hampir rutin untuk menjadi guru tamu juga di program guru tamu mengajar di SMA 1 Bontang. Mungkin ada alasan PT KMI untuk mensupport kegiatan yang ada di Sepansal dan sekolah-sekolah itu. Ya, seperti tadi kita tentunya ingin berperan aktif untuk mewujudkan generasi Indonesia emas lagi. Kemudian kita juga melihat bahwa dengan pendidikan itu akan mengubah dunia ya ibaratnya. Bahwa pendidikan itu akan menjadi sarana kita untuk mengentaskan dari keterbelakangan, dari kemiskinan, dan dari lain-lain. Pendidikan adalah hal yang menjadi warisan paling berharga bagi generasi kita selanjutnya. Maka kita sangat concern terhadap dunia pendidikan ini. Nah, itu tadi yang teman-teman penjelasan dari Bapak Sony tentang kerjasama. Nah, karena dari tadi kita sudah ngomongin kerjasama PTKM dengan sekolah-sekolah lain, sekarang kita mau nih Bapak Sony cerita tentang perjalanannya sebelum menjadi manajer di PTKM. Nah, siapa nih Pak? Alhamdulillah sekarang saya mendapat amanah untuk menjadi General Affairs and External Relations Department Manager di KMI. Saya berkarir di KMI sejak saya lulus kuliah ya. Dulu saya kuliah di Teknik Kimia UGM, lulus November 98. Kemudian mulai Februari 99 saya bergabung dengan PT KMI. Artinya Februari bulan lalu itu tepat 26 tahun saya sudah mengabdi di PT KMI dan hidup di Bontang ya, artinya sudah 26 tahun hidup di Bontang. Dan mulai dari awal saya menjadi junior proses engineer, kemudian naik jadi proses engineer, kemudian masuk ke struktural menjadi assistant section manager, deputy department manager, kemudian menduduki berbagai posisi department manager ya. Mulai dari pernah menjadi manajer operasi, kemudian manajer human resource, kemudian manajer teknikal, dan terakhir mulai Juni tahun kemarin menjabat amanah dalam tugas untuk menjadi General Affairs and External Relations Manager. Mungkin Bapak bisa memberi saran-saran untuk anak sepansel. Ya, yang sampaikan tadi bahwa pendidikan itu bisa mengubah semua ya. Artinya kalau teman-teman bisa meraih pendidikan yang terbaik itu akan memetik hasil dari itu. Jadi teman-teman tidak perlu berkecil hati tinggal di Bontang, bisakah kita kuliah di perguruan tinggi besar di Jawa? Bisa, teman-teman harus yakin bisa. Kemudian ada program-program, kalau di UGM ada program afirmasi ya, misalnya untuk daerah-daerah yang ya sebenarnya ada 3T ya, daerah tertinggal, terluar, dan Bontang itu malah tidak termasuk daerah itu karena termasuk daerah yang maju. Jadi teman-teman tidak perlu berkecil hati, kalian bisa sekolah mengambil SMA tadi, meneruskan ke SMA atau STM, melakukan yang terbaik, berjuang yang terbaik, kemudian lanjutkan jika ada kesempatan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sarjana S2 sampai S3, membawa nama baik. Alumni Espansel, ada yang jadi dokter di Jepang, ada yang kuliah di IT, ada yang kuliah di UGM, ada yang jadi ambil dokter dari London. Jangan berkecil hati, lihat kisah-kisah sukses yang banyak kita ambil. Laskar Pelangi misalnya, itu mungkin daerah mereka itu lebih belakang ya kalau dibilang dalam tanda kutip, yang Bontang dengan kota kita tercinta ini. Ya, kesempatan teman-teman insya Allah akan lebih bagus, bisa menempuh pendidikan SMA yang baik, SMA yang tinggi, SMA yang memiliki reputasi yang tinggi, dan SMA di Bontang sudah mulai juga memiliki reputasi nasional yang tinggi. Kemudian berjuang selama SMA, belajar keras, belajar dengan baik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin itu. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan, ini tambahannya Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan kesan
untuk jurnalistik sebangsa? Oh, untuk hal yang baru dirintis ini sudah sangat luar biasa menurut saya. Peralatan dan manpower-nya juga sudah cukup mumpuni ya. Yang dikatakan Pak Guru tadi bahwa ini baru mulai Agustus, saya malah ngiranya sudah mulai 2 atau 3 tahun yang lalu kalau lihat ini. Artinya manpower SDM-nya ini sudah siap untuk belajar lebih bagus lagi. Semoga makin sukses podcastnya ini, bisa mendapat viewer dan follower yang tinggi nanti. Amin. Malah ke depannya mungkin bisa dimonetize untuk menambah peralatan di sini. Dan ya, untuk ukuran yang katanya baru mulai Agustus, menurut saya ini sudah luar biasa. Ya, mungkin itu saja tadi mengenai penjelasan tentang kerjasama serta penjelasan dari Bapak Sony yang merintis dari mulai lulus kuliah ya. dari lulus kuliah. Mungkin itu saja yang bisa Sepansa Podcast berikan. Dari saya Maulidina Nazwa Syifasharani dan Dari saya Sony Hartanto.